Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Oke teman-teman. Kalau Mister Yayat katakan selamat pagi, teman jawabnya pagi, pagi, pagi Mister Yayat. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi, pagi, pagi Mister Yayat. Oke, good job. Teman-teman, kalau Mister katakan Great Sick Khalid bin Walid, teman-teman boleh jawab dengan here we are. Great Sick Khalid bin Walid, we are the best. Great Sick Khalid bin Walid, Allahu Akbar. Oke, teman-teman, kita coba ya. Oke, one, two, three. Great Sick Khalid bin Walid, here we are. Great Sick Khalid bin Walid, we are the best. Great Sikh Khalid bin Walid. Allahu Akbar. Oke, teman-teman. Baik. Teman-teman, semoga itu menjadi penyemangat buat teman-teman untuk memulai belajar atau menuntut ilmu ya, yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, baik. Teman-teman, Great Sikh Khalid bin Walid. Oke, kita dituntut atau diwajibkan ya oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa menuntut ilmu, bersemangat untuk menuntut ilmu. Semoga teman-teman dengan kata-kata tadi, kata-kata energizer ya, atau kata-kata penyemangat tadi itu membuat teman-teman menjadi lebih bersemangat. Oke, dalam menuntut ilmu, kata Rasulullah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan jalan menuju surga. Oke, teman-teman, itu motivasi kita untuk pagi ini ya. Baik, teman-teman, menuntut ilmu itu sangat wajib ya, diwajibkan bagi setiap muslim, yaitu dari sejak buayan sampai dengan keliang lahat. Tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Oke, baik, teman-teman. Hari ini teman-teman Mr. Dayat akan berikan materi IPA atau sains berkaitan dengan proses pertumbuhan ya. Oke, proses perkembangbiakan pada hewan, teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan ya, di mana ada yang berkembang biak secara generatif dan juga secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya tentu lah Mister, hewan berkembang biak secara generatif atau kawin. Apa ada yang tidak kawin? Ada teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan pelajari yang berkembang biak secara generatif. Oke, baik. Dikatakan generatif, teman-teman, karena hewan itu berkembang biak secara umum dengan kawin. Oke, baik. Cara berkembang biak hewan, ya, yang pertama atau secara generatif, hewan tentunya adalah hewan yang telah dewasa, ya, akan membentuk sel-sel kelamin, ya, sebagai alat perkembangbiakannya. Kemudian hewan jantan, ya teman-teman, akan menghasilkan sel kelamin jantan atau yang disebut sperma. Dan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sering kita sebut dengan nama ovum atau sel telur. Baik. Berikutnya, teman-teman, perkembangbiakan itu selalu diawali dengan yang namanya perkawinan atau pembuahan. Apa itu pembuahan, teman-teman? Ya, pembuahan itu artinya bertemunya atau meleburnya atau peleburan antara ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan. Nah, teman-teman, ketika sudah bertemu atau terjadi pembuahan, maka akan terjadi namanya zigot. Terbentuklah namanya zigot atau sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Disebut dengan namanya zigot. Oke.
Baik, teman-teman, selanjutnya zigot itu akan berkembang atau tumbuh menjadi yang namanya janin. Ya, semakin berkembang, maka dari asalnya zigot yang sudah dibuahi oleh sperma, ya, kemudian akan menjadi namanya janin. Nah, tahapannya teman-teman setelah jadi janin kemudian akan tumbuh menjadi anak atau individu baru pada hewan tersebut atau menjadi generasi baru dari hewan tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman, berdasarkan tempat tumbuhnya janin, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ya, 3 golongan. Oke, baik. Yang pertama adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Oh, aku tahu, Mister. Hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Di sekitar rumahku banyak. Oke, teman-teman saya saksikan ya. Oke, berikutnya nanti kita bisa identifikasi teman-teman hewan apa saja yang bisa bertelur. Oke, berikutnya teman-teman. Yang kedua adalah hewan yang melahirkan atau berkembang biak secara melahirkan atau disebut juga dengan namanya vivipar. Oh, aku juga tahu, Mister. Hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan ada loh di sekitar rumah kita juga. Oke, baik. Nanti kita identifikasi ya, teman-teman. Berikutnya ternyata teman-teman, di samping ada yang bisa bertelur dan juga melahirkan, ada juga hewan yang bisa dua-duanya, yaitu hewan yang bisa bertelur dan juga melahirkan. Namanya disebut ovovivipar. Wah, emang ada ya, Mister? Hewan yang bisa berkembang biak dengan 2 macam bertelur dan melahirkan? Ada, teman-teman ya. Tapi untuk hewan-hewan tertentu saja ya. Tidak semua hewan. Oke, baik. Baik, yang pertama teman-teman adalah hewan ovipar. Ya. Oke, ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan ovipar umumnya mengerami telur sampai menetas. Nah, seperti yang tampak di gambar ini. Ini teman-teman pastinya sudah kenal semua, ini namanya ayam ya. Ketika mau tumbuh menjadi individu baru, maka diawali dengan yang namanya telur. Nah, telur akan dirami oleh induknya. Oke, setelah dirami beberapa hari kemudian, maka telur akan menetas. Oke. Contohnya, oke, hewan yang seperti ini adalah ini seperti jenis-jenis unggas, ayam, burung, ya. Oke, kemudian ada lagi tambah penyu, katak, kupu-kupu, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan yang bertelur atau ovipar, teman-teman, janin tumbuh di luar induk betina, yaitu di dalam telur bercangkang, teman-teman. Ya, bukan di dalam perutnya si hewan tersebut, tetapi di luar induknya, itu dalam telur. Oke. Janin memperoleh makanan dari mana? Yaitu dari cadangan makanan yang ada di dalam telur, teman-teman. Ya, oke. Kemudian janin tumbuh relatif cepat. Oke. Kemudian bentuk tubuh anak sama dengan bentuk tubuh induknya. Ya, kayak teman-teman bisa saksikan kan, anak ayam ya sama dengan induknya juga ya. Tidak mempunyai daun telinga. Oke, ini hewan-hewan yang bertelur ya teman-teman, tidak punya daun telinga. Kemudian tidak punya kelenjar susu. Ya iya teman-teman ya. Oke, tidak punya kelenjar susu karena tidak bisa menyusui ya. Oke, kemudian tidak menyusui anaknya. Tuh. Karena tidak punya kelenjar susu, maka ya jelas tidak menyusui. Ya, jadi ketika hewan tersebut menetas, tidak menyusu kepada induknya, tidak seperti hewan lain ya. Oke, baik. Berikutnya teman-teman, yang kedua adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Seperti apa sih ciri-cirinya, Mister? Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Contoh hewan vivipar, teman-teman. Nah, bisa teman-teman saksikan di sini ya. Ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Contohnya teman-teman ini seperti yang saksikan di gambar ini kuda. Oke, berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Kemudian ada lagi kucing, teman-teman ya. Oke, contoh lainnya adalah kambing, gajah, ya, singa, tikus, kerbau, kelelawar. Oke, teman-teman.
sapi, ya, beruang, paus, dan lumba-lumba. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Nah, lantas ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah teman-teman, janin tumbuh di dalam tubuh induknya. Nah, kayak berbeda tadi dengan yang hewan bertelur di luar induknya. Sedangkan kalau hewan vivipar ada di perut induknya, ya. Kemudian janin memperoleh makanan dari induknya melalui plasenta, ya. Kemudian pertumbuhan janin relatif lambat, tidak seperti hewan petelur yang bertelur, ya. Pertumbuhan janin di dalam cangkang telur itu cepat atau relatif cepat, ya. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Nah, ini sama seperti hewan yang bertelur juga, ya. Yang melahirkan atau vivipar, hewan yang dilahirkannya sama bentuk tubuhnya dengan induknya. Kemudian yang kedua yang membedakan dari hewan ovipar adalah vivipar mempunyai daun telinga. Oke, coba teman-teman saksikan di sini ada seekor kuda. Punya daun telinga nggak? Oke, kucing juga sama, ya. Itu ciri-ciri yang membedakan dengan hewan ovipar. Kemudian berikutnya pembedanya adalah cirinya yaitu bisa menyusui anaknya atau kadang disebut sebagai hewan mamalia. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, kita lihat berikutnya adalah hewan ovovivipar, teman-teman. Ya, apa itu ovovivipar, teman-teman? Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Oke, bisa dua-duanya ya, teman-teman. Oke. Berikutnya, teman-teman, pembuahannya terjadi dalam tubuh hewan betina. Ya, hampir mirip ya dengan hewan yang vivipar. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina akan terbentuk yang namanya telur. Ya. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini dinamakan kehamilan. Oke, teman-teman. Tapi janinnya tumbuhnya di dalam telur, ya. Telurnya bisa di dalam tubuh induknya. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, ya, induk akan mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Kadang-kadang anak yang dikeluarkan masih terbungkus dengan telur. Nah, oke. Baik, contoh hewan ovovivipar atau hewan yang bisa melahirkan dan bertelur itu contohnya adalah reptil atau hewan melata, ya, seperti ular. Oke. Kemudian telur-telur dalam hewan betina setelah dibuahi oleh jantannya tidak dikeluarkan tetapi disimpan dalam tubuh induk sampai menjadi anak. Kemudian anak tersebut dilahirkan. Contoh-contohnya teman-teman tadi yang sudah Mister singgung yaitu ular. Tapi tidak semua ular, teman-teman, ya. Hanya ada beberapa jenis ular saja, itu ular kadut dan ular pucuk, ya. Atau ada lagi ular boa, ya. Kemudian ada lagi platypus, ya, kuda laut, ikan hiu, dan kadal. Ini beberapa contoh hewan yang Allah anugerahi kemampuan bisa berkembang biak secara bertelur dan melahirkan, atau kita sebut ovovivipar. Nah, ini contoh-contoh hewan, ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari Mister, coba teman-teman nanti lakukan ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan secara generatif? Oke, masih ingat kan teman-teman? Apa yang dimaksud dengan pembuahan pada hewan? Ya, sebutkan proses pembuahan pada hewan. Sebutkan 4 macam ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses pembuahan yang terjadi pada hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Oke, silakan teman-teman catat ya. Kemudian jawab sebagai refleksi dari penjelasan yang sudah Mister sampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.